Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam kitab Yosua, pasal 10, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-28, yang sudah kita bacakan tadi. Hendak saya berikan judul untuk kita renungkan bersama. Kesetiaan Allah pada janjinya. Kesetiaan Allah pada janjinya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, definisi atau pengertian dari kesetiaan adalah berpegang teguh pada janji. Berpegang teguh pada janji. Atau patuh. Atau taat. Betapapun berat dan tugas yang harus dijalankan, harus tetap dikerjakan. Itulah definisi atau pengertian dari kasih. Dalam hubungan dengan Tuhan, kehidupan rumah tangga, dalam berbisnis, dalam pekerjaan, dan lain-lain sebagainya, kesetiaan sangatlah diperlukan. Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudaraku, kesetiaan kita kepada Tuhan bukan hanya dinilai berdasarkan apa yang kita lakukan saat ini, melainkan pada akhirnya juga. Oleh sebab itu, kita harus tetap setia dalam mengiringi Tuhan sampai pada akhir kesudahannya. Sebagaimana Yosua dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita tadi, dia begitu setia akan perintah Allah dalam hidupnya, sehingga Allah memilih Yosua setelah Musa untuk menuntun umat Israel. Maka Allah pun akan menunjukkan kesetiaannya dan melindungi serta menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan umat manusia. Jemaat Tuhan, mari kita saksikan, kita dengarkan bersama tentang arti sebuah kesetiaan melalui video singkat yang akan diputarkan.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai orang percaya, kita telah belajar melalui berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup kita yang banyak itu. Entah pengalaman manis, ataupun pengalaman-pengalaman pahit dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Allah akan selalu mengajar dan membentuk setiap karakter kita untuk tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, tentunya kita akan dapat bersaksi bahwa Allah itu setia bagi setiap kita. Kesetiaan Allah itu selalu berulang-ulang sifatnya, sehingga meskipun kita berulang-ulang kali jatuh di dalam setiap kegagalan kita, tetapi kesetiaan Allah akan membuat kita bangkit dan bangkit lagi. Alkitab menyaksikan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi bagi kita. Dan kasih setianya itu kekal. Hari ini kita bersyukur karena kita akan belajar dari satu pengalaman iman yang sangat berharga dari kepemimpinan Tuhan melalui hambanya Yosua. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal 10 pembacaan kita tadi. Khususnya pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-28. Kiranya melalui berbagai permasalahan hidup yang terus kita hadapi ini, kita terus dan akan belajar untuk bertumbuh dan menjadi kuat setiap saat kita akan merindukan Tuhan. Jemaat Tuhan, meski Israel telah menerima janji Tuhan Allah sebagai ahli waris dari Kanaan, bangsa Israel tidak serta-merta dengan bebas untuk masuk memenuhi tanah Kanaan sebagai ahli warisnya. Mengapa? Karena mereka tidak akan pernah lepas dari peperangan dengan bangsa-bangsa yang terlebih dahulu berada di sana. Dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini, terlihat jelas di sana 5 raja, 5 kerajaan bermufakat untuk memerangi sekutu Israel, yaitu Gibeon. Saudaraku, kekuatan mereka tidak boleh dianggap remeh. Mengapa? Karena kelima kerajaan ini menguasai wilayah yang begitu luas dengan kekuatan pasukannya yang sangat besar. Lagi-lagi, Tuhan membuktikan kuasanya di antara ketidakberdayaan umat Israel pada saat itu. Tuhan menggerakkan batu dari langit dan menghentikan peredaran benda-benda langit. Malam terasa panjang dan siang pun sama begitu panjangnya, sehingga dalam kepemimpinan Yosua umat Israel dapat menghabiskan setiap musuh-musuhnya. Semuanya semata-mata Allah ingin membuktikan kesetiaannya kepada umatnya, serta memberikan kemenangan demi kemenangan kepada umat Israel pada saat itu. Saudaraku, kita melihat bagaimana perang itu sesungguhnya dilakukan oleh Allah sendiri. Salah satu makna teologis yang kita dapatkan dari kehadiran Allah bagi umat Israel adalah bahwa sekalipun mereka berperang, mereka tetap menyadari bahwa tangan kasih Allah yang sanggup dan sesungguhnya dapat menolong mereka untuk memukul setiap lawan-lawan mereka. Lalu, apa makna yang kita dapatkan dari kisah Yosua dan umat Israel di dalam pembacaan dan perenungan kita saat ini? Saudaraku, kisah ini hendak memberikan kepada kita semua tentang arti dari sebuah semangat baru, tetapi juga tentang kesetiaan.
semangat baru. Karena hampir setiap hari Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan berbagai macam kejahatan. Baik itu di media elektronik, media cetak dan lain sebagainya. Setiap saat kita prihatin dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Banyak terjadi kesewenang-wenangan. Banyak terjadi kemurkaan. Banyak terjadi kekerasan dan kekejaman di mana-mana. Hari-hari ini kita juga diperhadapkan dengan sakit penyakit akibat virus corona yang begitu banyak merenggut banyak sekali jiwa orang-orang yang kita kasihi. Di saat-saat ini kita seharusnya hanya bergantung dan terus mengharapkan kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk bertindak melawan setiap keadaan-keadaan yang kita hadapi. Namun Bapak Ibu Saudara, yang terjadi hari-hari ini adalah justru kita orang-orang percaya malah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saudaraku, apakah semuanya ini akan terus terjadi secara menerus? Pengalaman rohani bangsa Israel memberikan kita pengalaman dan pengharapan bahwa Allah alam semesta yang berdaulat itu selalu akan bertindak dan selalu membela kita. Dia akan melakukan peperangan atas lawan-lawan kita Bapak Ibu Saudara. Allah yang oleh umat Israel disembah dan diandalkan. Allah yang sama juga yang adalah Allah yang setia itu. Allah yang adalah kota benteng dan kekuatan setiap anak-anak Tuhan. Kesetiaan Allah itu nampak dalam memelihara kita dalam setiap pencobaan. Dan umat Israel pada saat itu juga dipelihara oleh Allah secara baik. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, umat Israel kalah jumlah untuk menghadapi kelima raja dan bala tentaranya. Namun Allah selalu setia dan selalu menepati setiap janji-janjinya. Setiap musuh umat Israel dibinasakannya. Allah mengetahui tentang kekurangan, bahkan setiap kelemahan umat Israel, sehingga tangannya yang kuat dan penuh kuasa itu selalu menuntun, selalu menjaga, dan memukul habis setiap lawan-lawan mereka. Allah yang sama juga itu selalu menjaga dan melindungi saudara dan saya dari setiap mara bahaya. Allah menguji saudara dan saya tidak melebihi dari kemampuan kita Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Asalkan kita tetap setia dan taat atas segala janji-janji firman-Nya. Saudaraku, pencobaan demi pencobaan boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kemenangan selalu ada di pihak kita. Mengapa? Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9, kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16 berkata bahwa Allah itu setia. Allah itu setia. Jadi saudaraku, kesetiaan Allah tentunya akan menjamin setiap keamanan kita. Sebagaimana umat Israel dan Yosua dalam kehidupan mereka. Allah selalu menjaga keamanan mereka. Pasti kita akan bertanya, apakah dalam keadaan pandemik seperti ini Allah masih tetap setia untuk menjaga kita? Saya mau bilang untuk saudara dan saya bahwa Allah masih tetap menjaga saudara dan saya. Allah masih setiap menjaga setiap milik kepunyaannya. Mengapa? Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, karena Allah adalah Allah yang setia. Karena Allah adalah penjaga kita. Dan jika Ia menjaga saudara dan saya, kita akan selalu merasa aman. Amin saudara. Saudaraku, belajar dari kebenaran firman Tuhan di saat ini. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah, marilah kita menjalankan semua perintah dan kehendak Allah bagi kita.
Tugas kita bukan berhenti dan acuh tak acuh terhadap setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi teruslah bekerja untuk melayani Tuhan dan sesama. Mengapa? Karena kita akan keluar sebagai pemenang. Pesan firman Tuhan melalui Yosua pasal 10 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-28 bagi kita di saat ini ada 3 pesan. Yang pertama, Allah selalu setia pada janjinya. Allah selalu berlaku sesuai dengan janjinya. Ia selalu hadir bersama dan berpihak kepada setiap umatnya yang setia. Kehadiran Allah tidak hanya terjadi di masa yang lalu, tetapi juga di masa kini dan tentunya di masa yang akan datang. Dan melalui setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, Allah sangat besar dan Dia selalu setia bagi setiap umatnya. Yang kedua, janji-janjinya ada di dalam Alkitab. Janji-janjinya ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan hendak mengajarkan kita semua untuk selalu setia membacanya, membaca setiap kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Mengapa? Agar kita selalu mengingat dan selalu berpegang kepada janji-janjinya. Firman ini juga tentunya akan mengingatkan kita untuk memiliki relasi yang begitu kental, yang begitu intim dengan Allah. Relasi kita harus fokus dan ketergantungan kita hanya semata-mata kepada Allah. Bukan fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Bukan fokus kepada beban-beban kehidupan yang membuat kita merasa kebingungan, merasa tertekan, merasa stres, bahkan tidak berdaya, bahkan kita mungkin putus asa. Tetapi fokuslah pada janji-janji kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Fokuslah dan bangun relasi yang intim dengan Allah. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari bersama adalah kita juga belajar bahwa semakin banyak dan semakin besar masalah-masalah yang kita hadapi, justru itu akan memberikan kesempatan semakin besar kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana kuasa dan pekerjaan Allah di dalam kehidupan dan setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Bagaimana firman-Nya justru di dalam kelemahanmu yang membuat engkau bergantung kepadaku, maka anugerahku menjadi cukup bagimu. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, di saat ini kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun umat Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Karena Yosua adalah seorang anak muda yang begitu setia, maka Tuhan memilihnya untuk menjadi pemimpin bagi umat Israel. Setialah dalam setiap perkara-perkara kecil, dan Tuhan akan memberikan setiap perkara besar untuk dapat kita selesaikan bersama-sama dengan tangan kasih Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya di saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu bagi kami umat-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami di setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Di setiap beban-beban kehidupan kami. Tuhan berperkara sebagaimana Tuhan berperkara bagi umat Israel. Biarlah kami mendapatkan kemenangan dari kemenangan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan dan kami merasa aman karena Tuhan selalu ada dalam kesetiaan Tuhan bagi umat-Mu. Ampunkan karena ketidaksetiaan kami Bapa. Utus Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami dalam kesetiaan hanya kepada Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.